Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, gimana kabarnya, sehat semua? Ini kok pada lembut-lembut, lesu, lapar, ngantuk atau apa nih? Ah, apa? Oh, campur. Campur apa gini nih? Gado-gado, lotek, ngantuk. Baik ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat semua ya? Baik, yang penting sehat dulu. Tapi yang kantong sehat enggak, kantong? Alhamdulillah sehat apa sakit? Oh, bisa pula begitu enggak? Separuh dibayarkan, separuh tidak gitu kan? Alhamdulillah. Orang yang paling bahagia hari ini itu yang tak punya hutang. Orang yang tak punya hutang tuh kayaknya hidupnya enak sekali, tak ada yang datang gitu, tak ada yang nagih. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang bilang begini, Ustaz mau tanya boleh? Boleh. Kok Ustaz makin gemuk aja? Saya jawab, tak punya hutang saya. Tak punya hutang apa sekarang nih, kata dia. Ya semua tak punya hutang sebenarnya. Yang jelas kalau kita punya hutang kan kepikiran, memikir hutang lah, inilah itulah. Tapi dia tak tahu yang dibayarkan itu tahap apapun gitu. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di sore hari ini kita mau bahas apa ibu-ibu? Ibu-ibu mau bahas apa? Kalau tak ada kita tutup aja lagi, balik lagi. Senang kali ibu-ibu tuh kan. Ada yang mau dibahas ibu-ibu? Kalau tidak ada, jadi ada-ada kan lah. Ada nggak yang mau dibahas? Kalau tidak ada kita kajian dari kitab Riyadhatus Shalihin. Atau ada pertanyaan? Pertanyaannya apa yang mau ditanyakan? Apa bu? Masya Allah, qalbun salim. Ini kajian-kajian kayak gini memang nggak cocok wajah-wajah saya, enggak? Wajah-wajah kayak gini kok kajian qalbun salim gitu ya. Baik, kita kajinya qalbun salim ya. Baik ibu-ibu. Baik, kita mulai daripada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu, innamal a'malu bin, ini pasti dah hafal semua nih. Dalam kitab Arba'in Nawawi dimulai dari Umar bin Khattab, hadis pertama. Kata Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Satu. Yang kedua, dalam kitab Jami'ul Ahkam karangan Syekh Ahmad juga menukil hadis pertamanya itu, innamal a'malu bin niyat. Dalam beberapa hal, beberapa poin, persoalan niat itu menjadi persoalan serius. Kata Imam Al-Ghazali, tak diterima amal ibadah seseorang kalau niatnya tidak benar. Tadi siang saya membaca satu buku judulnya Halal dan Haram, karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian saya baca lagi kitab yang lain Yusuf Al-Qardawi tentang halal dan haram. Ada pertanyaan begini, Ustaz, ada orang membeli barang di warung makan kami, tapi kami tahu duit yang dia pakai itu haram, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Dalam pembahasan itu Syekh Al-Malibar mengatakan begini, kata Syekh Al-Malibar tadi, kalau duit itu zahir keharamannya, jelas keharamannya, kemudian berbelanja dia di warung ibu-ibu misalkan, warung makan. Nah kemudian ibu kasih dia makan, ibu memberi dia makan sebelum uang transaksinya itu selesai. Jadi di barang dibeli dulu sebelum duit itu sampai. Yang kedua, kondisi kedua, duit itu sudah diberi, barang baru diberikan. Kata Imam Al-Ghazali, boleh dia makan orang tersebut, orang yang membeli dengan duit haram tadi,
boleh dia makan kalau si penjual ikhlas. Bisa dipahami ya? Ini poinnya, ini poinnya nih. Ini poinnya bukan pada halal haramnya nih. Ini pada poin keridhaan nih. Boleh dimakan oleh pembeli tadi kalau penjualnya ikhlas. Sekalipun duit itu haram. Sekalipun duit tersebut haram. Yang kedua, ya ini apa nih? Ini yang dipersoalkan adalah keridhaan. Yang kedua, kalau transaksinya sudah selesai, duit diberikan dulu, baru makanan itu dikasih, dan dia makan, kata Syekh Al-Malibar, maka duit yang tadi sifatnya haram tadi, yang sampai kepada penjual, mengakibatkan pembelinya terhutang. Maksudnya bagaimana? Status uang ini harus dikembalikan karena duitnya duit haram. Yang kedua, kalau tidak ada kerelaan daripada penjual, maka kalau dia memakan, pembeli tadi memakan, maka dia bisa berhutang. Dari sini yang ingin saya maksud adalah dalam dua transaksi ini ada unsur keharaman yang bisa ditepis dengan keridhaan jika berkaitan dengan sesuatu yang bisa dihalalkan. Contoh. Kalau saya ambil barang ibu, saya ambil paksa, kira-kira saya dosa nggak tuh? Dosa nggak? Dosa. Tapi ibu-ibu bilang, enggak apa-apa Ustaz, ambil aja, kami ikhlas. Kira-kira dosanya berubah jadi apa? Hilang enggak dosanya tuh? Karena sudah diikhlaskan. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Sekarang perhatikan. Kalau saja dengan satu perbuatan yang sifatnya zalim tadi menghasilkan dosa, bisa dihapus dengan perbuatan yang sifatnya mengikhlaskan. Contoh, maling. Dia tak lagi berdosa jika bertemu dengan ibu yang dimaling duit ibu, tapi ibu kata saya ikhlaskan, dan besok dia suruh dia bertobat. Perbuatan dia salah, tapi ketika ibu mengikhlaskan, yang dia makan jadi tidak ada masalah, tidak dituntut di akhir. Bisa dipahami ya? Nah, tapi ada tapinya. Tapi perbuatannya salah apa betul? Tetap salah. Jadi niat yang baik tidak akan bisa menjadi baik kalau didasari dengan ketidakbaik. Jadi perbuatan yang baik didasari dengan niat yang tidak baik, enggak baik jadinya. Perbuatan yang tidak baik didasarkan dengan dasar yang baik, tak baik juga. Maka sesuatu yang baik harus berasal dari yang baik. Bisa dipahami? Maka ibu niat karena Allah, tapi mencuri, perbuatannya maling. Ya Allah, izinkan aku maling karena Engkau ya Allah. Boleh nggak tuh? Kalau sempat boleh begitu, orang semua ya Allah, kami berzinah karena Engkau ya Allah. Dia selesai urusan. Nah, begitulah pentingnya niat. Tapi ada orang, nih saya tanya, siapa di antara ibu-ibu yang makan tidak pakai bismillah? Jujur aja. Ya tenang. Kadang lupa kan? Yang tidak hari ini yang makan siang tidak pakai bismillah, angkat tangan. Oh nggak ada ya, supaya nggak ada yang mau ngaku maksud saya gitu loh. Sekarang pertanyaannya kita lihat. Status orang makan nasi tapi tak pakai doa. Coba, apa hukumnya makan tapi tanpa doa? Ibu makan tanpa tanpa bismillah. Ibu sholat tanpa niat, batal. Orang sholat tapi nggak pakai niat sholat, batal kan? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dengan makanan? Ibu makan tapi nggak pakai bismillah, nggak pakai doa. Status itu apa? Yang dimakan apa? Yang dimakan halal terus. Yang dimakan halal.
tapi statusnya begitu ya. Bisa pula yang halal ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita luruskan yang bengkok-bengkok ini. Orang yang makan tanpa bismillah, kata para ulama, satu, dia makan dengan setan. Tuh pahamnya orang zaman dulu. Kau makan dengan setan, makanlah tuh kau tak pakai bismillah, kata dia gitu. Tapi sekarang kita lihat bukan itunya. Apa status makanannya? Bisakah berubah menjadi haram atau makruhkah? Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada kata para ulama, status makanan, bukan yang dimakan, status makanannya tetap halal. Tapi ketika dimakan, karena tidak pakai bismillah tadi, berubah menjadi makruh misalkan. Satu. Yang kedua kata para ulama, secara hukum Anda salah, secara etik juga salah. Maka orang tersebut makan tanpa adab namanya. Nah, sekarang bisa nggak kalau kita katakan orang tidak makan pakai bismillah itu tidak pakai doa, dia makan yang haram? Ada kemungkinan, kata sebagian ulama, yang dia makan haram. Tapi haram dalam arti bukan status makanannya, tapi haram dalam bentuk perbuatan adabnya. Jadi begitulah pentingnya melakukan sesuatu dengan niat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana kami bisa menghadirkan niat yang baik dalam hati kita, niat yang soleh? Sekarang kita artikan dulu qalbun yang soleh itu apa, hati yang baik itu apa. Sekarang saya tanya ibu-ibu, siapa yang hari ini tidak ada niat untuk menyakiti orang lain sama sekali? Bersih hati, dia tak ada niat untuk menyakiti. Ada? Semuanya ya? Semuanya niat tidak ada menyakiti orang ya. Tapi siapa yang hari ini hatinya berniat untuk tidak bergibah sama sekali? Enggak ada juga ya. Saya pun susah nak menjawab. Baik. Kata Nabi, wa idza saluhal jasad wa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau rusak hati dia, rusak semua. Kalau selamat hatinya, selamat semua. Nah, sekarang kita mengartikannya bagaimana? Bagaimana caranya buat hati kita selamat? Itu yang disebut dengan qalbun salim. Ya kalau kita menggibah gimana mau selamat? Misalkan gitu. Makanya kata Nabi, 6 perkara yang merusak amal ibadah itu, satu diantaranya adalah qalbun yang, hati yang mati. Hati yang mati itu bagaimana? Nah ini dia poinnya yang penting. Kita tak berbicara dengan hati yang selamat, tapi kita bicara hati yang mati. Hati yang mati dampaknya adalah Allah tidak terima amal ibadahnya. Dia tak bisa menghasilkan keberkahan. Setiap nasihat yang diterima mesti mental. Dan ini dampak perbuatan yang dia lakukan mesti mengacau dan pokoknya tidak lurus lah. Ini dampak daripada hati yang mati. Sekarang pertanyaannya, apa sebab matinya hati? Sebelum kita mengalih kepada qalbun salimnya, apa sebab daripada hati seseorang itu mati? Satu, maksiat. Sekarang kita urai, maksiat itu apa? Gibah maksiat gak? Menengok laki orang maksiat gak? Kalau hatinya lain gimana? Pas mandang memang ganteng laki orang itu. Kalau cuma mandang doang Ustadz itu. Baik. Kalau lihat saya mesti tidak ada kan ini Ustadz hitam banget gitu ya kan. Baik, kita kembalikan poinnya dulu. Maksiat. Orang tidak paham yang disebut dengan maksiat itu. Saya yakin ibu-ibu tidak paham yang disebut dengan maksiat itu. 100%. Masalah kita sekarang nih,
maksiat itu apa? Kezaliman, terus apa lagi? Yang menimbulkan dosa. Yang ketiga, ada yang bisa mendefinisikan maksiat? Apa itu maksiat? Mahiyal maksiyah. Apa itu maksiat? Ini pelajaran sederhana ini. Maksiat itu setiap perbuatan yang menghasilkan dosa. Itu maksiat. Apapun itu maksiat. Setiap perbuatan yang menghasilkan dosa, itu yang disebut dengan maksiat. Jadi apapun itu. Sekarang Ustaz, kami menengok laki orang tapi hati kami sama sekali tak ada niat. Pertanyaannya, emang bisa? Kan begitu. Bisa Ustaz. Iya, tenang Bu, tenang. Kalau nenek-nenek bisa aja, ya aman tuh. Yang mudah-mudahan aja yang susah. Baik. Saya kembalikan. Nah, jadi setiap perbuatan yang menghasilkan dosa disebut dengan maksiat. Sehingga umumnya makna maksiat ini itu bisa menyebabkan seseorang merusak daripada hati dia. Makanya bahasa Nabi, hati yang kalau hati itu sehat, sehat semua. Selamat. Tapi kalau hati itu tak sehat, rusak dia rusak semua. Maka penyebab hati ini rusak, penyebab hati ini keras, penyebab hati ini mati, satu maksiat. Orang yang berlama dengan kemaksiatan. Contoh, hari pertama ibu gibah, ibu masih bisa tepis. Ya Allah, besok aku tak mau lagi gibah, aku taubat ya Allah. Hari kedua, karena ada kesempatan gibah balik. Hari ketiga, nah pada hari ketiga itulah yang disebut oleh para ulama berproses menuju merusaknya hati. Jadi orang rusaknya hati itu ada prosesnya juga. Satu kali berbuat dosa itu hati tidak rusak. Dua kali belum tentu rusak. Tapi tiga kali itu sudah tingkatan tertinggi untuk masuk dalam kerusakan hati. Kenapa saya katakan demikian? Ini saya kasih contoh. Ada orang yang rutin 40 hari sholat nggak pernah putus di masjid. Tiba-tiba satu kali dia putus. Ketika putus satu kali, kira-kira ada nggak rasa berat dalam hati dia? Karena masih satu kali, pertama berat, yang kedua setan bilang begini, udah aman baru satu kali kok. Oh iya, ada rasa bahagia baru cuma sekali. Ternyata satu kali itu peluang untuk menemukan jalan buntu yang kedua kalinya, atau bermaksiat untuk yang kedua kalinya. Akhirnya dia gagal yang kedua. Ketika gagal yang kedua, masih hati dia berkata begini, bisa insya Allah, masih bisa. Tapi ketika sudah yang ketiga, tidak ada lagi. Maka peluang menuju kerusaknya ibadah tadi semakin besar. Bisa dipahami Ibu ya? Sekali ibu memberi ruang rusaknya hati, maka seketika ibu sedang membuka pintu untuk kerusakan-kerusakan yang lain. Makanya orang yang bermaksiat kepada Allah, yang pertama rusak bukan jasadnya, tapi hati dia. Yang pertama. Apa tadi yang pertama, Pak? Yang pertama tadi apa? Maksiat. Berarti apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Tinggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Semua perbuatan yang menghasilkan dosa. Ustaz, misal kami bertamu ke rumah orang. Pas 3 kali kami ketok pintunya, tak dibukanya Ustaz, kami langsung masuk aja. Dosa enggak tuh Ustaz? Dosa enggak? Dosa enggak? Di mana datang dosanya? Masuk tanpa izin. Kira-kira bermaksiat enggak kita kepada Allah? Maksiat kepada Allah atau kepada manusia? Coba pikir dulu, manusia sama Allah. Tidak ada bermaksiat kepada manusia, itu tidak ada. Semua bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang sederhana, yang sifatnya hablum minan nas, ternyata bisa menghasilkan dosa kepada. Kalau saya sakiti hati ibu-ibu itu jelas. Tapi kalau hanya sekedar ngetok pintu, tapi orangnya tidak buka kemudian saya masuk aja,
Dosa nggak tuh? Dosa, masuk tanpa izin, dianggap maling. Tapi di mana letak dosanya, Pak? Masuk tanpa izin. Lu masuk tanpa izin itu kan adab, bukan dosa, tapi akhlak. Dia melanggar aturan Nabi. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu kata Allah dalam Al-Qur'an, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Jangan kalian masuk rumah seseorang kalau belum mendapat berarti kita sedang tidak patuh kepada Allah. Dosanya di mana? Bermaksiat kepada Allah melalui tidak taatnya kepada aturan. Sekarang kalau kita tak bayar pajak, dosa enggak sama pemerintah? Berdosa kita, tapi dosanya dosa sebatas dosa kemanusiaan. Karena ada sanksi. Kalau tak bayar pajak kena sanksi tak? Apa sanksinya? Lipat ganda. Denda namanya. Denda itu namanya dosa. Tapi kan ibu-ibu pengen kalau seandainya pemerintah bilang hapuskan pajak semua aman ya, mau ya? Termasuk saya. Dah kita kembali. Nah ini dia. Itu yang pertama. Jadi semua perbuatan yang menghasilkan dosa berupa maksiat. Yang kedua, hati yang rusak. Yang kedua, penyebab hati yang rusak yang kedua adalah tidak mau berzikir kepada Allah. Maka zikir ini bukan hanya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan. Ibu baca Quran zikir. Kalimatun thayyibah bagian daripada zikir. Maka kata Nabi, al kalimatut thayyibah hiya sadaqatun. Orang yang suka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah masuknya sedekah. Jadi bagian daripada itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang suka banyak zikir hati dia tenang. Tenang tuh hatinya berarti sehat hatinya, selamat hatinya. Dia hati ini ada yang selamat, ada yang sehat. Dua-duanya penting karena dua-duanya mencakup. Lah bagaimana hati kita bisa dikatakan sehat kalau kita tak pernah zikir? Ibu tak pernah zikir. Jadi sekarang saya tanya, kalau ada orang yang suka marah-marah, kira-kira banyak zikir enggak dia tuh? Enggak pernah zikir. Ibu-ibu sering enggak kelahi sama suami? Jujur aja, jujur. Mesti enggak mau jujur, dia di sinilah. Di rumah tangga kami Ustaz gitu kan. Sekarang ini yang sering kena marah siapa? Suami atau ibu-ibu? Tapi kalau dilihat dari wajah-wajah ibu-ibu ini memang suami dia yang sering kena marah nih. Kalau ada bilang ganti-gantian kok saya tak yakin ya. Ini pengalaman Bu, pengalaman dan pengamalan. Iya. Karena saya pun sama. Salah sedikit awak kena marah. Betul pun kita kena marah gitu. Betul aja kita kena marah apalagi salah. Baik, perhatikan baik-baik. Zikir. Bu, saya hanya kasih satu solusi langsung. Coba basahkan lisan ibu-ibu nih dengan zikir. Setidaknya ini, tapi ini jangan diwajibkan ya, jangan diwajibkan. Saya kasih solusi aja. Kalau bisa, ibu-ibu punya pegangan lah, tirakat setiap hari. Sehari itu misalkan, ya Allah, pokoknya aku azamkan dalam hatiku setiap hari aku harus istighfar 100 kali. Coba nanti ibu, ini saya kasih ujian. Ketemu lagi kita sebulan yang akan datang siapa yang lengkap ya. Saya kasih ujian. Ibu terserah pegangannya apapun bebas. Zikir atau solawat atau alhamdulillah atau istighfar atau al-fatihah terserah. Ya, kita kasih.
Bulan depan kalau kita ketemu dengan izin Allah, kalau Allah ketemukan kita, saya tagih treatment ini. Coba rasakan sekali dalam pertama kali, tak usah banyak. 50 kali aja istighfar dalam sehari. Yang tuntas selama 1 pekan, tidak ada bolongnya, kasih tahu saya kasih hadiah. Ya, serius, saya kasih hadiah. Besok Bang Ardi kita bawa hadiah ya. Permen. Pokoknya adalah hadiahnya. Saya kasih hadiah buku. Ya. Tapi dengan catatan sempurna 50 dalam 1 pekan. Artinya gini, 1 hari 50, besok 50, tuntas dan jujur. Kira-kira 50 ini sedikit atau banyak dalam 1 hari ini? Kalau 1 hari 1 malam tuh 50 tuh sedikit atau banyak? Sedikit ya, benar ya, sedikit ya. Kita buktikan. Siapa yang sukses dalam 1 pekan, tidak boleh bolong sekalipun. Ya terserah, pokoknya pegangannya apa aja silahkan. Tapi jangan dalam sholat yang dihitung ya. Dalam sholat tuh astagfirullah, itu tidak masuk tuh. Ke dalam sholat. Tapi di luar sholat. Arti di luar sholat itu ketika zikir setelah sholat silahkan. Misal habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu zikir. Nah, ibu punya pegangan. Zikir, salah satu pegangan ibu adalah sholawat tadi ya. Jadi kan kalau 50 dibagi 10 subuh, 10 zuhur, 10 asar, 10 sampai isya selesai ya 50 ya. Kita perhatikan. Tuntas nggak ibu-ibu selama 1 pekan? Kenapa saya berani katakan begitu? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya. Nanti kita lihat siapa yang merasakan berat dan ringannya itu. Dan ada dampak, 2 dampak kedua-duanya. Ada dampak positif dan negatif. Boleh ibu-ibu lihat nanti. Ustadz kok ringan kali ya? Terserahlah pokoknya. Dan saya kasih tahu, setiap selesai melakukan itu, diakhiri dengan doa. Ya, diakhiri dengan doa. Terserah doanya apapun, silahkan, tapi yang baik-baik. Silahkan nanti diakhiri dengan doa. Jadi 50 ditutup dengan doa. 50 ditutup dengan doa. Kalau jalan 1 pekan lengkap sempurna, kabari saya. Tapi kalau semuanya lengkap Ustaz, kita kasih semuanya hadiah, aman tuh. Tapi kalau semuanya banyak juga ya. Tapi saya nanti malam bermunajat sama Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan. Baik, kenapa saya berani mengatakan ini? Bu, jangankan 50. 10 aja itu mudah bagi Allah untuk melupakan kita sampai akhir. Mudah sangat. Saya punya kebiasaan ini sudah bertahun-tahun. Dilalah beberapa hari yang lalu, sekalipun saya tak pernah beristighfar. Coba bayangkan. Di luar sholat ya. Sekalipun saya tak beristighfar. Setelah habis sholat subuh langsung kajian. Habis sholat zuhur langsung pulang, anak nangis. Habis sholat asar langsung pergi ngajar. Jadi kapan zikirnya Ustaz? Sementara zikir setelah sholat itu kan harusnya. Pernah satu hari itu betul seperti orang dikejar waktu. Akhirnya 1 hari itu istighfar saya tak sampai 100 kali. Coba bayangkan. Dan apa yang terjadi? Perbuatan yang saya buat itu banyak sekali. Ada yang lalai lah, ada yang ketinggalan lah, ada yang gak bener lah, ada inilah. Pokoknya ada itu. Nah, maka saya kata, jangan remehkan meskipun cuma 50. Tapi jangan pula gara-gara hadiah tuh ibu-ibu semangat ya. Kenapa saya harus bilang begini sama ibu-ibu? Salah satu penyebab hati kita tenang itu karena itu. Sangat betul itu. Ibu sebutkan nama-nama ulama yang pernah ibu tahu yang besar. Ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i. Mungkin tidak sekelas Imam Syafi'i tidak punya pegangan hidup? Enggak mungkin. Ibnu Abbas punya wirid namanya Wirdul Ibnu Abbas. Imam Syafi'i wirid Imam Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, semua para imam punya wirid. Bahkan guru saya saja, pimpinan pesantren saya, itu dia bilang begini, setiap perbuatan yang dia lakukan diakhiri dengan satu saja, Al-Fatihah. Sehingga setiap lisan dia bilang begini, Al-Fatihain dulu aja, mesti aman. Keyakinan. Dampaknya Bu, orang yang suka berzikir kepada Allah dan disertai dengan pemahaman makna yang baik, insya Allah dia tawakal sama Allahnya tinggi. Sekalipun cuma sholawat yang dia biasakan. Oke ibu-ibu ya. Yang kedua. Jadi
penyebab rusaknya hati, orang tuh tidak mau zikir, tidak mau membasahkan mulut dia dengan kalimatun thayyibah, zikirnya, salawat. Sekarang apa mungkin hati seseorang itu bisa rusak karena tersebut? Bisa, sangat bisa. Karena ruang untuk yang baik sedikit sehingga ruang untuk yang jelek yang banyak. Kita kasih contoh di dalam ruangan ini, ya, lebih banyak pelaku maksiat ketimbang pelaku kebaikan. Kira-kira ruang ini dipenuhi oleh siapa? Kemaksiatan atau kebaikan? Kebaikan atau kemaksiatan? Dalam ruangan ini, Mak, ini pertanyaan atau? Oke, ya ibu-ibu ya, tolong itu dipahami. Kenapa orang yang tidak banyak berzikir itu hatinya bisa rusak? Karena ruang kerusakan lebih banyak daripada ruang kebaikan. Itu contohnya. Makanya di dalam kelas kalau banyak anak yang nakal ketimbang anak yang baik ikut-ikutan nakal. Dan itu otomatis itu. Otomatis. Kalaupun dia bertahan setahun, bertahan dia. Kalau tidak yang kedua, ini kita kasih ilustrasi. Yang kedua, kalau tidak dia bertahan ikut jadi berandal, kalau tidak dia akan pindah kelas yang lain atau sekolah yang lain. Kenapa demikian Ustaz? Karena satu, yang namanya baik dan buruk tidak mungkin bisa bersatu. Buruk dan baik ini ibu gabung dalam satu tempat, mesti ada yang memberontak. Kalau tidak yang rusak, yang nakalnya memberontak, bisa jadi yang baiknya memberontak. Bisa dipahami? Bisa dipahami Ibu? Yang ketiga, rusaknya hati yang suka marah-marah. Yang suka marah-marah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Orang yang suka marah-marah berarti dia mengikuti hawa nafsu dia, syahwat dia. Orang yang mengikuti syahwat dia, mengikuti amarah dia, condong kepada melakukan perbuatan yang rusak. Sekarang kita kasih contoh. Apa baiknya daripada orang yang suka marah-marah? Sekarang anak saja di rumah kalau dengar bapaknya sering marah-marah, kira-kira apa yang terjadi? Takut. Yang kedua, trauma. Yang ketiga, menjauh. Yang keempat, anak tuh bakal mengikuti karakter bapaknya sama. Jadi tidak ada kebaikan. Itu pada dampak positif secara zahir, dampak negatif secara zahir. Sekarang kita lihat secara hati. Orang yang suka marah-marah, hati dia buntu. Karena yang marah itu bukan diri dia, tapi syahwat dia. Sekarang pertanyaannya, saya kasih logika. Mengapa kita marah? Sekarang saya tanya. Hari ini sebelum saya kesini tadi, terlambat saya, itu gara-gara tali balting motor saya putus. Itu saya mau caci maki siapa? Kalau saya mau marah sama siapa? Sama motor. Kalau saya sama motor, kira-kira saya punya otak nggak tuh? Nggak ya. Tapi karena dasar dia pemarah, kira-kira bisa nggak motor itu dimarahin? Kita ambil contoh yang kedua, kucing. Ibu dendam nggak sama kucing? Kadang kan? Sekarang saya tanya, ketika ibu dendam sama kucing, marah-marah sama kucing, apa bedanya ibu dengan kucing? Apa bedanya kita dengan kucing? Sama-sama nggak punya otak. Jangan tersinggung. Tapi benarkah kita marahin orang yang punya binatang yang nggak punya otak loh? Sekarang pertanyaannya, yang marah itu kira-kira, lah kok bisa? Misal contoh, ibu nabrak tembok, yang ibu marahin tembok. Kenapa tembok yang ibu tendang? Sekarang ibu marah ke tembok. Pertanyaannya, yang sehat siapa? Temboknya apa kitanya? Yang nggak sehat. Ini logika sederhana yang selalu dilakukan oleh umat manusia tapi tanpa sadar. Ibu tahu kondisi negara kita sekarang seperti itu. Nabrak tembok, tembok yang dimarahin. Akal sehat sudah nggak ada. Kucing kalau dia punya otak kucing itu tidak mungkin dia curi. Kenapa? Lah karena dia nggak punya otak. Dan itu karakter dia kan. Kita coba lihat. Ini kemarin saya ketemu dengan orang. Bang, ini kok ayam orang nih main di pekarangan kita terus ya, kata dia. Berak lagi di sini. Memang dasar ayam tidak punya otak, kata dia. Saya ketawa Bu. Ketawa saya. Bukannya gimana emosi enggak, tapi saya ketawa. Saya bilang,
Sejak kapan ayam itu punya otak? Saya bilang gitu. Kalau otak pasti dia mikir. Kalau dia mikir, dia pasti punya SIM. Paling tidak dia ngetok pintu kita sebelum masuk. Saya bilang gitu. Ikut yang tadinya marah ikut ketawa dia. Ya iyalah bang, nggak mungkin lah kalau dia punya otak. Lah kalau udah tahu dia nggak punya otak ngapain dia marah-marah? Saya bilang. Akhirnya mikir dia. Iya juga ya. Tahu ibu dampak daripada orang yang suka marah itu? Mematikan hati. Mematikan hati. Jadi hati kita ini bisa mati gara-gara itu gara-gara syahwat itu tadi. Gara-gara hawa nafsu tadi. Dalam psikologi, yang suka belajar psikologi coba tanya. Apa dampaknya orang yang suka marah? Orang yang dampak suka marah ini bermasalah. Hati dia bermasalah, ini bermasalah. Sekarang apa penyakit yang timbul dari suka marah? Stroke, tensi, terus jantungan. Bayangkan. Orang yang suka marah, tensinya tinggi. Habis tensi tinggi tiba-tiba mati mendadak kan? Nah, itu masalah tuh. Makanya jangan suka marah-marah, nanti mati mendadak pula susah. Na'udzubillah. Yang ketiga. Jadi penyebab hati kita mati. Nah sekarang ibu, sekarang saya tanya, kenapa orang yang marah itu dianggap tidak baik oleh Nabi? Apa kata Nabi? La taghdab falakal jannah. Jangan kalian marah, kalau kalian tidak marah masuk surga. Tapi kata Nabi, orang yang paling kuat itu laisa sur'ah, laisal qawiyyu bisur'atin, innama sur'a man yamlikul indahu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu kata Nabi justru yang bisa menaklukkan diri dia sendiri ketika sedang marah. Sekarang saya bertanya sama ibu, ketika ada orang kayak saya tadilah, tali balting motor putus, itu kehendak saya atau bukan? Enggak, tapi kehendak Allah. Berarti kalau saya marah-marah, kira-kira saya sedang menentang siapa? Kalau kita tahu segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah, kira-kira kita mungkin tidak marah sama Allah. Ya Allah, kenapa kau kasih tali balting motorku putus sementara aku mau kajian nih gitu. Kata Allah, berarti kau kajian bukan untuk aku tuh. Jadi dia takut kehilangan kajian hanya karena tali balting dan Allah yang dimarahkan. Sekarang mungkin tidak kita memarahi Allah itu? Mungkin. Karena apa? Karena kita tak sadar bahwa kita sedang memarahi Allah. Allah yang kasih kondisi begitu. Makanya logika berpikir ini dalam agama penting, akal sehat itu. Apa salah satu contoh akal sehat tadi? Kita memahami segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu adalah kehendak Allah. Pasti itu. Tapi kan kita manusia, Ustaz, diciptakan ada hawa nafsunya. Itu dia. Disitulah yang disebut dengan kontrol. Apa namanya? Cara manusia. Nah, cara kita mengkontrol itu dengan akal yang sehat, hati yang baik. Nanti kita lihat akal sehat dan hati yang baik. Itu bagaimana keseimbangannya. Yang keempat, rusaknya hati, yang suka banyak tertawa. Ayo serius, yang suka banyak tertawa. Misal, nah itu paling suka tuh, setan paling suka tuh. Kata setan, itu kawanku gitu deh. Innad dhahka tumitul qalbi. Orang yang suka tertawa terbahak-bahak mematikan hati. Satu. Yang kedua, dalam riwayat, dalam satu syair mengatakan begini, orang yang suka tertawa terbahak-bahak membodohkan, membuat seseorang itu menjadi bodoh. Jadi Nabi pernah tidak tertawa terbahak-bahak? Pernah nggak? Jangan dikira nggak pernah. Nabi pernah tertawa, tapi tidak kayak kita tertawanya. Tertawa kita ini dengan nafsu, tertawa Nabi tidak. Makanya orang yang suka tertawa terbahak-bahak, dia sedang mencabut keberkahan dari diri dia, sedang mematikan hati dia, sedang mencabut ilmu dari diri dia. Makanya jangan, kalau mau tertawa aja, tapi sebatasnya cukup. Makanya jangan suka nonton komedi, nanti gila sendiri. Sudah tak masuk akal, diketawain. Coba kita kasih contoh ya, akal yang nggak sehat tadi. Misal, ibu tertawa dengan komedi Sule misalkan. Padahal yang dibuat Sule itu nyata apa tidak? Enggak nyata, karena settingan kan. Tapi kita bisa tertawa dengan settingan itu. Lucu kan? Tertawa gitu. Kita tertawa sejadi-jadinya gitu. Padahal kita sedang digoblokin orang. Digoblokin aja kita masih bisa tertawa. Bagaimana kalau seandainya Allah cabut ilmu yang sesungguhnya?
Mungkin tidak kita tertawa? Tidak akan mungkin. Sekarang saya kasih tahu, ibu-ibu, logika akal sehat. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Saya kasih contoh akal sehat aja. Ibu punya ijazah enggak? Gimana cara membuktikannya asli apa tidak? Itu saya tahu juga kalau itunya. Ambil ijazah tuh, tengokkan ke saya, Ridwan, nih ijazahku, stempelnya jelas. Kira-kira mungkin tidak saya katakan, oh ini palsu nih gitu. Sekarang pertanyaannya, mengapa ijazah palsu itu sampai hari ini nggak tuntas-tuntas? Emosi jadinya kan? Yang emosi siapa? Kita apa mereka? Mereka di atas itu tertawa, Bu, kita yang sakit hati. Tapi kan kita nonton, itulah gara-garanya salahnya televisi. Masa benda mati mau kita salahkan? Coba bayangkan. Ini yang disebut dengan akal sehat. Sejak kapan akal kita ini bisa sehat? Sejak hati kita sehat. Kalau betul dia punya ijazah asli, bawa ijazah dia, katakan inilah ijazahku, tinggal tampakkan. Selesai. Tidak perlu yang lain-lain. Selesai itu urusan. Apa yang mau dibantah lagi? Yang tadinya harusnya akal kita jadi sehat. Contoh ya, mau nuju kamar mandi belakang itu, kita cukup buka pintu ini, keluar kita sampai kita ke kamar mandi. Lah sekarang untuk menuju ke sana kita harus ke masjid sana dulu, mutar masjid sono, nggak ketemu baru ke sini dia. Kira-kira ngabisin waktu nggak itu? Bukan hanya waktu yang habis, duit pun habis. Sehat nggak kita? Nggak sehat. Akhirnya apa? Kita yang nonton ada dua kemungkinan, tertawa dan emosi. Nah, kedua-duanya salah. Yang kita tertawakan yang nggak benar, yang kita emosikan juga nggak benar. Sekarang apa untungnya bagi kita emosi? Nggak ada. Apa untungnya bagi kita ketawa? Nggak ada juga. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang kayak gini nih, nggak usah diikuti, nggak ada manfaatnya sama sekali bagi kita, nggak ada manfaatnya. Makanya mohon maaf, Pak, kenapa ketika orang marah dianggap amarah itu tidak bermanfaat? Karena yang datang hanyalah kerusakan, bukan kebaikan. Contoh, suami istri berantem, suaminya ngamuk deh, diambilnya kaca piring diempaskannya. Nanti coba perhatikan setelah akal dia sehat, kok piring ini pecah ya? Padahal yang tukang pecahkan siapa? Dia. Tapi ngapa dia kata lagi, kok pecah ya? Ada enggak kebahagiaan dalam hati dia ketika dia lihat piring? Alhamdulillah piringku pecah setelah ku ampaskan. Enggak mungkin dia begitu. Mesti ya udahlah nanti kita beli lagi. Kan ujung-ujungnya piti keluar kan? Duit keluar kan? Akal itu. Tapi Ustadz, kita enggak mungkin bisa lepas dari situ, betul. Kita enggak bisa lepas. Hanya saja kontrolnya yang harus kita itu tujuannya zikir yang tadi saya sebut. Orang yang rajin berzikir, dampaknya bukan seketika, dampaknya kebiasaan. Orang yang terbiasa lisannya berzikir, dia punya kebiasaan zikir terus. Dan setiap selesai berzikir dia biasa dengan berdoa. Apa yang doa dia yang belum dikabulkan sama Allah, maka mintalah, pasti Allah kabulkan. Bisa dipahami Ibu? Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang hatinya rusak tadi apa? Yang pertama maksiat. Yang kedua tidak. Yang ketiga, yang keempat. Baik, sekarang kita lihat dari 4 poin ini, siapa yang sering melakukan perbuatan keempat-empat ini sekaligus? Kita semua, ibu-ibu, ada di antara 4 ini yang pernah ibu buat maksiat? Paling nomor 1 lah yang susah kita hilangkan kan. Saya kira dalam 1 hari itu, siapa yang 1 hari ini tidak ada bermaksiat kepada Allah sama sekali? Saya kira tidak ada. Semua kita bermaksiat. Ibu perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari maksiat. Tak ada. Dalam 1 hari. Hanya saja kekuatan ibadah kita mampu tidak mengcover maksiat kita. Sampai di sini paham ya? Hanya saja kemampuan ibadah kita, kemampuan zikir kita, kemampuan solawat kita mampu tidak mengcover dosa kita itu. Contoh, ibu hari ini gibahin orang, tapi satu sisi ibu sholat. Kira-kira sholat ibu mampu nggak mengcover gibah ibu?
Nggak mampu. Karena maksiat ibu cukup besar. Gibah. Cara menghapus gibah adalah datang ke orang yang kita gibahin. Bu, maaf ya. Tadi aku udah gibahin ibu. Selesai. Bisa di sini Pak? Ya kalau dia ngamuk itu ya resiko lah. Berani menggibahin orang ya berani terima resiko. Kalau enggak, mohon maaf bu, ibu enggak datang minta maaf sama dia. Urusannya sampai di akhirat bu, sampai di akhirat. Saya kasih tahu, ini ancaman Nabi. Ancaman Nabi, orang yang menggibah orang lain dan tidak minta maaf kepada orangnya, tuntutannya sampai akhirat. Sampai akhirat. Makanya jangan zolim sama orang. Baik, ada pertanyaan nih dari ibu-ibu kita nih. Wih, banyak juga nih. Bagaimana cara agar terhindar dari perbuatan maksiat, terutama yang sering dilakukan karena kebiasaan? Ini pertanyaan ini kita tanya balik. Emang apa maksiatnya gitu? Kalau maksiat dia gibah, untuk menghindar dari gibah itu bagaimana? Jangan berkumpul dengan pelaku gibah, selesai urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, benar jangan kumpul. Dia kalau udah kumpul setannya kenceng. Yang kedua, perbanyak membiasakan lisan ini memperbanyak beristighfar. Yang ketiga, tutup telinga. Kalau tetap mau kumpul juga dengan orang tersebut, tutup telinga. Sanggup enggak kita nutup telinga? Astagfirullah. Tutup aja lah sekali. Ya, gitu. Nah, baik, kalau tetap ada interaksi, bagaimana caranya? Jadi interaksi tetap akan terjadi, Ustadz. Gimana caranya? Kita kan nggak mungkin menghindari transaksi. Baik, sekarang saya tanya, apa semua ini pelaku gibah? Apa semua ini pelaku gibah? Baik, sekarang di antara semua ini mana yang tidak pelaku gibah? Bisa nggak kita berkawan dengan orang yang tidak pelaku gibah? Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ya ibu-ibu ya. Ada anak bayi baru belajar makan. Apa yang ibu lakukan? Saya tanya. Suapin terus kan? Keluar dia. Emosi enggak? Pertama enggak kan? Oh biasa Ustadz, karena dia baru belajar makan. Yang kedua, emosi enggak? Enggak juga, masih paham Ustadz. 1 pekan dia enggak tetap kayak gitu makan dia. Mesti ada emosinya sedikit. Kok enggak mau makan terus sih nak? 1, anak kecil dalam proses. Untuk apa? Untuk bisa dia mengenal yang dia makan itu apa. Sekarang pertanyaannya, begitu juga dengan pelaku dosa. Pelaku maksiat sama. Kalau kita nggak punya keinginan untuk meninggalkan dosa, sampai kiamat nggak akan tinggal. Tidak akan tinggal. Sehingga situ sampai kiamat nggak akan. Contoh, gibah yang paling sering kita lakukan. Maling. Kalau kawannya maling semua, kira-kira maling terus enggak tuh? Tapi kalau dia duduk sama ibu-ibu, siapa yang mau diajak maling? Wajah semua nggak ada wajah malingnya nih. Mau diajak maling, ente aja yang maling. Ujungnya kan dia sendiri. Nggak mungkin dia mau buat. Akhirnya 2 kemungkinan. Kalau tidak kita yang ikut dia maling, atau dia yang ikut bertaubat jadi maling. Itu yang pertama. Jadi tinggalkan pelaku kegibahan. Karena itu cuma. Nggak mungkin dia gibah sendiri sama tembok. Mbok tahu nggak mbok? Kau si Fulan ibn Fulan tuh mbok. Dia ngomong sama tembok. Gila dia. Nggak mungkin dia. Karena ada teman, karena ada kawan, tinggalkan. Sehingga mohon maaf bu, ini saya kasih satu kebiasaannya. Saya kasih satu solusi. Dan ini ampuh sangat. Ketika ada orang sedang menceritakan orang lain kepada ibu, ibu tinggalkan orang tersebut. Tinggalkan. Kira-kira yang mau ngomong ini, dia gimana rasanya itu? Ditinggalin orang sedang ngomong. Tersinggung kan? Lebih baik dia tersinggung karena meninggalkan perbuatan gibah dia daripada kita yang ikut. 1 sama-sama masuk neraka dua-duanya. Baik, itu yang bukan masalah sopan santun ini. Ini tak ada masalah sopan santun ini kalau sekarang ini. Tidak sopan Ustadz kami sedang bicara. Ya yang dibicarakannya nggak benar. Misal. Dia sedang mencaci maki. Ibu kata dia tidak sopan, sudah tak sopan. Perbuatan dia aja nggak sopan. Kira-kira gibah itu sopan nggak? Ya nggak sopan, beradab nggak punya adab. Lah kok bisa kita tinggalkan, kita dikatakan kita nggak punya adab? Sama.
Bisa dipahami ya Ibu ya? Baik. Tidak ada istilah tersinggung dalam kesesatan, itu tidak ada. Baik. Jadi perbuatan terutama yang harus kita lakukan adalah tinggalkan pelaku yang kedua, perkuat. Biasakan telinga ini mendengar yang baik. Biasakan lisan ini mengucap yang baik. Yang ketiga, tidak usah suka kalau dapat berita-berita yang masuk ke dalam WA atau apa yang didengar langsung ditepis. Dipaksakan biar aman. Terkejar nggak terkejar ya? Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjauhkan diri dari maksiat dan menjaga diri agar tidak terjerumus lagi. Apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjauhkan diri dari maksiat. 1. Maksiat itu banyak. Sekarang maksiat apa yang nampak oleh kita? 1. Zina misal. Contoh zina. Zinahnya zina apa? Zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, atau zinah dalam bentuk hubungan dan lain sebagainya. Atau pacaran. Perbuatan langkah konkret bagi orang yang pacaran biar tidak lagi bermaksiat, putuskan. Putus. Tidak bisa, semua bisa. Putus. Ini saya kasih tahu, saya kasih logika akal sehat. Ibu pacaran. Saya tanya sama ibu. Apa untungnya? Untungnya apa? Enggak ada sama sekali. Enggak ada untungnya sama sekali. Yang kedua, nyesalnya ada kan? Yang kedua, bahagia enggak berhubungan kayak gitu? Sama sekali tidak. Yang ketiga, kira-kira di tempat umum atau di tempat tersembunyi? Paham ya? Jadi, tapi mohon maaf, ibu sudah nikah. Sekarang ibu mau ngapain dengan laki ibu? Mau tunggang langgang kayak mau apa kayak silahkan bebas ya kan? Dan mohon maaf, dalam batin kita, dalam hati kita ada satu kebahagiaan justru dibalikkan oleh Allah. Lo kalau halal, justru apa yang lo buat semuanya pahala. Tapi kalau lo tidak nikah, apapun yang lo buat dosa semua. Saya kasih tahu Bu, sama laki-laki dan perempuan yang suka pacaran. Laki-laki dan perempuan yang suka pacaran, laki-laki hampir tidak berasar, hampir tidak ada bekas, tapi perempuan semua berbekas. Tidak ada orang tanya, laki-laki kamu sudah perjaka apa tidak? Masih perjaka apa tidak? Jarang orang tanya. Kalaupun dia bilang tidak, nggak ada bekasnya Bu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Maka perempuan harus berpikir. Nah, salah satu perbuatan konkret yang bisa kita buat, tinggalkan kalau dia pacaran. Yang kedua, narkoba. Kalau dia narkoba, rehab. Setelah rehab, kumpulkan sama orang-orang yang soleh. Masukkan kalau perlu ke pesantren tuh. Minuman khamar, anak kita yang kita pindahkan. Contoh. Lingkungan ini, mohon maaf ya, lingkungan ini jualan khamar. Sementara di sini ada orang nggak pengen minum khamar. Peminum khamar, tapi dia mau tobat. Sementara berada di lingkungan yang khamar. Kira-kira bisa nggak tobatnya itu? Berhasil nggak tuh? Nggak berhasil. Langkah konkretnya apa? Pindah dari tempat itu. Atau yang kedua, panggil wali kota, suruh dibuyar semua tuh. Yang kedua. Tapi harus diimbangi dengan yang ketiga. Harus diimbangi dengan zikirnya, dengan ibadah yang lainnya. Kenapa? Ini penguat hati. Sementara yang tadi itu fisiknya, zahirnya. Bisa dipahami Ibu ya? Jadi kalau kita mau lepas dari maksiat, ya kita harus menjauhi maksiat itu. Apapun maksiatnya, apapun. Sekarang saya tanya, Ustadz, mata ini terbiasa menengok laki orang. Gimana langkah konkretnya? Biar mata ini nggak lagi melihat nggak lagi melihat suami orang. Tusuk matanya. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita dibutakan kan? Nggak mungkin. Apa harusnya? Di mana kita sering lihat? Kalau kita sering lihat laki orang, misal lewat sini kita sering lihat, memang sengaja lewat sini untuk melihat laki orang. Pindah jalan. Di mana jalan yang nggak bisa ngelihat laki orang? Tapi kalau kami yang laki-laki bagaimana Pak Ustadz? Misal laki-laki, ya sama, harus begitu. Jadi
Tidak ada dosa itu yang bisa kita lepas kalau tidak dengan melepasnya. Nggak akan bisa. Contoh, ibu-ibu tidak pakai kerudung. Sekarang bagaimana langkah konkret biar kami ini berkerudung? Ya tinggal pakai kerudung itu. Selesai. Tapi nggak nyaman Ustadz. Lebih baik daripada tidak pakai sama sekali. Bisa dipahami Bebe? Ustadz, saya sering keluar pakai celana pendek. Bagaimana itu maksiat? Maksiat. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya pakai celana panjang. Yang kayak gitu jangan ditanya. Tinggal pakai. Ustadz, aku sering ke tempat judi. Ya kalau cuma ke tempat judi, kalau nggak main judi kan nggak ada masalah. Tapi Ustadz kadang-kadang aku judi juga. Itu masalah itu. Gimana langkah konkretnya? Tinggalkan cari kawan yang lain. Ibu-ibu, yang terakhir yang saya sampaikan, yang paling penting lagi. Orang kalau sendiri mesti lemah. Maka lingkungan yang membantu. Contoh, saya. Anggaplah saya ini pelaku maksiat. Saya berhasil nih meninggalkan maksiat. Tapi hari pertama, kedua, ketiga mungkin saya berhasil. 4, 5, 6 bisa goyang nggak? Tapi kalau ibu-ibu cuek dengan saya, ibu tahu saya pelaku maksiat dan ibu tahu saya sudah pindah, sudah hijrah. Tapi ibu-ibu tidak menguatkan saya, tak membantu, tak menasehati, bentar lagi balik itu. Balik itu. Makanya kenapa teman-teman yang banyak tatoannya, pemain, peminum, pembunuh segala macam, ketika masuk jemaah tablik, masuk ke jemaah tablik, semua tobat. Kenapa tobat? Karena lingkungannya berubah. Dari main judi langsung main Al-Quran atau baca Quran. Dan tidak boleh lepas dari situ. Tidak boleh lepas. Terus dilingkarin sama teman-teman itu. Pergi kemana dikawal. 40 hari berhasil dia melepaskan ikatan itu dari kemaksiatan. Maka selama 40 hari, setelah 40 hari itu, insya Allah kalau mau lepaslah. Tak ada masalah. Bisa dipahami. Ini cerita. Baik. Dosa tidak sapa orang lama-lama. Orang itu mau umroh. Saya pinjam uang. Saya pinjam uang gaji saya, tapi dia tidak kasih. Saya, ya Allah, tolong anugerahkan hamba kecerdasan untuk membaca ya Allah. Adi sini. Saya mau baca nih. Saya apa nih? Sini. Nampak. Ini bukan masalah lampu. Dosa tidak sapa orang lama-lama. Orang itu mau umroh. Saya pinjam uang gaji saya, tapi dia tidak kasih. Saya dipecat ya. Ini J nih. Gimana? Gimana Kak? Oh terus. Oh dikasih pinjam langsung dipecat. Oh gitu ya. Dia nanyanya berdosa nggak gitu ya? Kalau pertanyaannya berdosa nggak, jawabannya apa? Ya dosa. Karena kita nggak negur-negur orang. Pertanyaannya loh ya. Pertanyaannya dosa nggak? Kalau dosa nggak ya dosa. Ibu, ini mohon maaf. Jangan jadi orang pertama yang melakukan dosa terhadap orang lain. Nggak usah. Tapi kan aku tidak menegur dia Ustadz karena ada sebab. Sebab Anda tidak, mohon maaf ya, ibu sudah tidak dapat pinjaman, sakit hati kan. Nambah pula dosa sama Allah. Yang tadinya dapat salahnya 1, dosanya 1, sekarang tambah 2. Sama Allah. Orang mau pinjam atau tidak itu haknya orang. Dan ibu tidak usah paksakan orang lain untuk ikut aturan main kita. Apalagi kita nih karyawan. 1. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita harus marah kepada orang yang tidak pinjamkan kita uang? Ya Allah. Baiklah. Manusia di muka bumi ini saya kira bukan dia aja nyobo.
Itu pinjam dalam arti pinjam, kemudian itu gaji harusnya sudah keluar atau belum? Iya, Bu. Maaf ya, Bu, maaf ya. Saya tidak membantu siapapun. Tapi tetap kita salah. Ya kalau orang nggak mau pinjam kita nggak usah paksain, Bu. Saya bilang begini sama imam masjid, "Mam, imam masjid, saya pinjam rumah imam ya untuk buang air aja." Ya nggak bisa Pak. Saya bunuh imamnya sekalian. Yang dosa siapa? Itu kita yang dosa, Bu. Apalagi kita marah sama orang yang tidak mau meminjamkan. Baik, kita tinjau dulu satu masalah ya. Kita tinjau dulu dari masalah yang meminjam. Mohon maaf. Setiap orang punya hak mau meminjamkan atau tidak, itu bukan hak kita. Dan kita tidak bisa menghakimi orang baik-baik, itu tidak bisa. Mohon maaf. Bisa jadi dia ada alasan untuk tidak mau pinjam ibu, ada alasan. Dan kita nggak tahu. Yang tahu cuma dia. Sekarang kita ambil poin yang kedua dari sebelah yang meminjam. Nih ya, dari sebelah yang meminjam, yang meminjamkan. Sekarang, kalau benar orang ini butuh, tapi dia tak pinjamkan, berarti dia yang berdosa. Ibu tidak tegur dia, ibu yang berdosa. Dia tidak pinjam ibu karena ibu ada hal yang mendesak, tapi dia tak pinjam. Pertanyaannya sebenarnya kita nggak bisa juga katakan, dan dia nggak tahu ibu punya kepentingan apa. Anggaplah ibu punya kepentingan mendesak dan dia tidak mau pinjam, dia berdosa. Yang kedua, kalaupun dia tidak mau pinjamkan ibu karena dia paham dan tahu ada hal lain yang dia pahami, dan itu haknya dia. Secara hukum dia tak bermasalah, tetapi secara etik dia bermasalah. Tapi kebalikan dengan ibu, itu secara hukum ibu sudah salah, ngamuk-ngamuk sama orang, dan ibu tidak tegur dia, dosanya sama Allah. Secara hukum salah, secara dosa kita dapat. Kenapa, Bu? Ya karena ibu tidak tegur dia. Jadi dua-duanya salah. Baik, kecuali pun sebenarnya tak bisa dimaklumin. Ibu sudah gajian, dia tidak kasih gaji ibu, dia zolim, ibu marah-marah ke dia. Bentar, belum selesai lagi. Ini kan gajian. Ibu sudah gajian, dia sudah waktunya gajian, tapi dia tidak kasih gaji ibu. Ya, itu dia zolim, sudah dosa, zolim lagi. Nah, ibu marah-marah ke dia. Sebenarnya marah-marahnya ibu itu dihakimi salah karena memang marah-marahnya. Tetapi ibu nuntut hak boleh, nggak boleh kita nuntut hak, karena itu haknya ibu untuk ibu ambil. Itu kalau gaji ibu sudah jatuh tempo. Bisa dipahami? Karena kontrak kerjanya bagaimana? Gajinya dibayarkan per bulan atau per pekan. Kalau dibayar per pekan, dia bayar per bulan, zolim dia. Bisa dipahami ibu ya? Ini terikat kontrak. Dan itu etik dan hukum. Tidak bisa pula ada Ustadz mendukung si fulan. Bukan mendukung fulan, saya mendukung yang benar. Baik, terakhir. Kejar. Habis. Alhamdulillah. Baik. Senang hati saya. Gitu kayak tadi. Dari tadi kayak ini pertanyaan terakhir kita simpan. Pegang mengerti. Baik, kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun.